Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari yang pertama di bulan Juni, 1 Juni 2025. Kita bersyukur, terima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, atas izin Tuhan, atas perkenanan Tuhan, atas cintanya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara semua diizinkan memasuki hari yang pertama di bulan Juni. Sebelum kita berbaring tidur dari tadi pagi, setelah masuk malam ini, sama-sama kita akan buka awal Juni 2025 ini. Malam pertama Bapak Ibu mana sebentarkan istirahat di awal hari yang pertama di bulan Juni. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Jalan Tuhan yang sempurna akan kita lalui, kita jalani. Jangan berjalan menurut kehendak kita, jangan berjalan menurut kedagingan kita, tapi berjalanlah di jalan Tuhan yang sempurna. Puji nama Tuhan Yesus. Nanti malam sebentar kita membaca berurutan Bapak Ibu ya. Yudas pasal 1 ayat 7 sampai 13. Di situ dikatakan, celakalah mereka mengikuti jalan yang ditipu Kain, Bileam dan Korah. Mereka dapat hukuman dari Tuhan karena mereka berjalan menurut keinginan kedagingan, tidak berjalan menurut jalannya Tuhan. Pembelajaran buat kita, supaya kita semua, mari kita mau berjalan jalannya Tuhan. Jangan kita egois, jangan ikuti kedagingan, jangan ikuti keinginan kemanusiaan kita, tapi ikuti jalan Tuhan. Biarpun jalan Tuhan naik turun, jalan Tuhan sempit, tapi ingat jalan Tuhan sempurna. Hanya di dalam Dialah ada damai sejahtera. Jalan Tuhan membawa kepada suatu kebenaran, dan kebenaran Tuhan akan membawa kehidupan yang kekal. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Mari kita mau berjalan jalan Yesus. Berjalan di jalan Tuhan, jalan menuju kepada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Amin. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Oh Yesus, kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Oh Yesus, kehidupanku. Amin. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Dalam kitab Nabi Samuel pasal 2 ayat 22 dan 31, demikianlah firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku yang kucintai. Aku mau setia cinta Yesus dan taat. Amin, haleluya. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu Yesus. Aku lapar haus akan kebenaran firman-Mu. Amin. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Tuntunlah jalan hidupku. Haleluya. Yesus itulah kehidupanku sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara sampai di awal Juni malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, berarti atas izin perkenanan Tuhan kita akan memasuki di hari yang kedua besok. Kita serahkan jalan langkah hidup kita dalam tangan Tuhan, supaya kita jangan berjalan menurut apa yang kita mau, berjalan di jalan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tuhan Yesus merupakan perisai bagi orang selalu berlindung, yaitu hubungan karib dengan Yesus. Mari kita hubungan akrab dengan Tuhan. Orang yang bukan karib dengan akrab dengan Yesus, pasti dia mau berada di jalan Tuhan. Bukan jalan yang serong, bukan jalan yang salah, bukan jalan yang menuju maut. Amsal Sulaiman 16:25. Banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut, karena dia tidak berjalan jalannya Tuhan. Tapi kalau kita berada di jalan Tuhan, Yesus berfirman, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kita ingin berjalan di jalan Tuhan, karena di jalan Tuhan ada kebenaran, dan kebenaran Tuhan akan membawa kepada kehidupan kekal. Amin. Puji Tuhan, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita sama-sama membaca rutin Bapak Ibu ya. Baca firman Tuhan Yudas sebelum kita masuk ke kitab Wahyu. Yudas pasal yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya masih diberikan kesehatan, bisa membaca Alkitab. Kalau mohon maaf kalau sudah meninggal, panggil Tuhan nggak bisa, baca Alkitab sudah nggak bisa. Saya tidak bisa menyanyi, tidak bisa menggitar, tidak bisa khotbah, nggak bisa apapun karena sudah selesai. Ya, karena itu selagi kita hidup, mari kesempatan yang Tuhan berikan jangan pernah disia-siakan. Waktu berjalan terus loh Bapak Ibu. Ya, bulan Mei sudah kita lewati. Ya, nggak ada lagi bulan Januari. Bulan Februari, Maret, April, Mei, setengah tahun sudah kita jalani. Ini bulan yang ke-6. Memasuki sebentar tahun 2026. Tinggal 6 bulan lagi Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Berkenan di hati Tuhan. Ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Amin. Sebagai peringatan kepada setiap kita. Jangan seperti mereka hidup pada waktu Sodom dan Gomora. Mereka hidup di dalam kedagingan, nafsu, percabulan, pikirannya kotor dan jahat, tidak mau bertobat. Ya, makanya padahal Abraham bersama Lut keluarga diselamatkan semuanya. Ya, mereka sudah tidak mau bertobat, mereka banyak keras hati. Seperti air bah sama, mereka banyak keras hati. Sama seperti saat ini, kalau keras hati, banyak mereka tidak bertobat, nanti ada hukuman yang kekal sudah. Maka dikatakan di sini menjadi peringatan kepada semua orang.
Kepada kita semua jangan sampai kita keras hati. Jangan sampai seperti kita ya tidak mau taat kepada firman Tuhan ya. Mari kita mau menjadi anak Tuhan yang taat. Ayat yang ke-8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua orang yang mulia di sorga. Wah, mereka berani, saudara. Termasuk sekarang banyak mereka-mereka yang berani menghujat, tidak ikuti kebenaran firman Tuhan. Takut kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi pengulu malaikat Mikail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata kiranya Tuhan mengasihi engkau. Artinya supaya kita menghormati Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Malaikat pun iblis tunduk kepada Tuhan. Ya, dikasih contoh di sini karena saudara tahu ya, kematian orang kalau di luar Tuhan Yesus itu nanti kesimpulannya bisa diambil iblis ya. Ini firman Tuhan. Musa mayatnya diambil oleh malaikat, saudara. Berarti kesimpulannya mereka berantem iblis. Berarti iblis juga akan mengambil ya. Tapi karena itu Musa ya, malaikat Tuhan yang mengambil, saudara. Makanya dalam Alkitab kalau kita baca dalam Ulangan, Musa langsung, saudara, tidak ditemukan mayatnya. Malah di Matius 17 ya, ada murid-murid Yesus lihat Yesus ada kelihatan bersama Musa dan bersama Elia. Berarti Musa sudah naik ke surga. Karena Musa sebagai hamba Tuhan yang setia di dalam rumah Tuhan. Kalau saudara baca, Musa adalah, kalau dalam kitab Bilangan, Musa adalah hamba Tuhan yang setia dalam rumah Tuhan. Ya, mari kita sama-sama takut sama Tuhan supaya jangan sampai nanti akhir hidup kita iblis yang menyambut. Seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 ya, bangsa Israel yang keras kepala ya, mereka mati sudah disambut oleh malaikat maut. Mereka bersungut-sungut. Ini ayatnya ada nih. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mereka siapa? Bangsa Israel. Seperti mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Karena mereka banyak bangsa Israel keras hati. Ya, waktu di padang gurun keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, mereka di jalan ngomel melulu, nyalakan Musa, nyalakan Tuhan. Malah dia bilang kan, kembalikan aku ke Mesir saja. Berarti hidupnya cara dunia. Demikian kehidupan kita. Jangan kali kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan, jangan ikuti gaya dunia, tapi kita ikuti firman Tuhan. Jangan keras kepala, jangan sombong, saudara. Ya, kita takut sama Tuhan ya, tapi mari kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan supaya jangan sampai kita ikut dibinasakan ya. Jangan sampai nanti iblis yang menyambut mayat seseorang ya. Tapi mari kita disambut oleh malaikat Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga kita. Ayat 10, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan lalunya seperti binatang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Iya, seperti saat ini banyak manusia-manusia menghujat Tuhan, tidak menghormati Tuhan ya. Pikirannya jahat. Wah, sudah, saya tidak bisa ngomong, manusia saat ini banyak kejahatan-kejahatan oleh manusia. Tapi untuk besar kita mau cinta Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menyeburkan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kerugian seperti Korah. Coba dikasih contoh, mereka dikasih contoh, termasuk manusia saat ini sama, saudara. Di dalam Alkitab disebut sama seperti Kain, sama seperti Biliam, sama seperti Korah. Apa kesalahan Kain? Kain punya sifat iri hati. Dia bunuh Habel kan, jahat. Sama manusia banyak iri hati dan banyak terjadi pembunuhan. Seperti Biliam. Biliam itu kalau kita lihat dia kena suap, saudara. Karena dia kena pengaruh Balak ya, supaya menghujat, mengutuk bangsa Israel. Terus dikasih suap ya. Biliam kena pengaruh suap. Demikian kehidupan kita, banyak manusia-manusia ya kena suap, korupsi, koruptor, berani menjual hak kesulungannya ya. Coba mereka banyak mengikuti bicara dunia, mereka mengikuti dunia daripada Tuhan. Termasuk saya tempoh hari pernah dengar ada pendeta jatuh ya mengikuti dunia. Saya pernah pergi ke Papua ya, banyak ada pendeta orang Kristen sudah berani jual kekristenannya demi uang, karena mereka mendapatkan uang sekian juta. Dia tidak mau jadi Kristen lagi, tidak mau percaya Yesus lagi. Coba ya, jangan seperti Korah lagi. Korah ini berani lawan Musa, saudara, kepemimpinannya.
dia sombong ya, dia berani melawan Tuhan. Maka jangan sampai seperti kita, ini contoh seperti Kain, Bileam dan Korah. Tapi kita takut sama Tuhan. Ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melap dan mementingkan diri sendiri. Mereka bagikan awan yang tak berakhir, yang berlalu ditiup angin. Mereka mengikuti pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akarnya dan yang mati sama sekali tidak menghasilkan buah. Takut kita sama Tuhan. Ayat 13 yang terakhir. Mereka bagikan ombak laut yang ganas, yang membuikan keajaiban bagikan mereka sendiri. Mereka bagikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama nanti akan mengalami kekelaman selama-lamanya. Binasa mereka-mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya seperti Kain, yang hidupnya seperti Bileam. Kain punya sifat iri hati, Bileam kena suap-suap ya. Bani Korah keras kepala, tidak menghormati Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, sombong hidupnya. Tidak ikuti firman Tuhan, mereka akan binasa. Tapi mari melalui firman Tuhan pada malam ini kita mau ikuti jalan Tuhan yang sempurna. Biarpun jalan Tuhan itu kadang-kadang jalan yang sempit, saudara. Ya, banyak cobaan, tapi nomor satu kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, tetap belajar kita sabar, mengucap syukur kepada Tuhan. Tekun pikul salib Yesus, tekun kita ikuti Yesus sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ikuti jalan Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Kita buka awal Juni ini. Dari tadi pagi saya sudah katakan, mari kita mau berada di jalannya Tuhan, jalan yang sempurna. Dari start awal kita sangat menentukan, supaya dari awal Juni, kita masuk bulan Juni, kita mau berjalan-jalan Tuhan yang sempurna. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, kita mau berjaga dan berdoa. Dan sama-sama kita buka awal Juni dari tadi pagi dan malam ini. Malam pekan malam perdana Bapak Ibu tidur, istirahat di awal bulan Juni. Kita serahkan tubuh jiwa roh kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menjadi awal dan akhir, Alfa dan Omega. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.